Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam ya buat kalian semua. Dimanapun yang sedang menonton video ini. Nah, ini saya sampaikan aspek kedua yang akan kalian teliti. Sebelumnya kita udah bahas tentang yang aspek hukum ya. Nah, ini adalah aspek yang kedua yaitu aspek lingkungan dari bisnis. Nah, kalau disebutin bahwa kalau kata lingkungan pasti teman-teman akan ingatnya itu adalah ya masyarakat, tetangga, dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian ngomongin dalam studi kelayakan bisnis, lingkungan ini mencangkup lebih luas lagi. Nanti kita bahas lebih detailnya ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh mengenai kenapa sih kalian perlu untuk menganalisis lingkungan, aspek lingkungan ini, karena pada dasarnya di lingkungan itu mempunyai eee, pengaruh yang cukup signifikan gitu. Nah, bisa jadi lingkungan itu bisa menjadi peluang ketika misalnya banyak ternyata pengguna smartphone yang saat ini. Artinya kalian bisa memasarkan produknya kalian gitu dan itu menjadi peluang yang sangat besar untuk membuka usaha baru. Lalu sebaliknya bisa menjadi ancaman ketika ternyata di, lingkungannya kalian tuh banyak pesaingnya gitu kan, lingkungan kalian tidak memasok tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang lebih tinggi, nah dari pesaingnya kalian. Artinya di situ ancaman untuk keberlangsungan dari, usahanya kalian. Oleh karena itu teman-teman harus menentukan nih, sejauh mana lingkungan di sekitar dari bisnisnya kalian itu menjadi peluang ataupun ancaman. Nah, kenapa kita perlu, ini singkat saja saya jelaskan, itu untuk menganalisisnya agar lebih komprehensif. Artinya ada kesinambungan, ada relasi antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Nah, selain itu untuk menjalankan ide bisnis jelas dan dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Kalau kemarin saya contohkan misalnya di tetangganya kalian adalah ada yang menjual, ada yang menjadi peternak, kemudian memberikan dampak negatif, penyakit, kemudian kebisingan terhadap peternak tersebut dan atau, limbah-limbah yang berserakan dan sebagainya, dan itu ternyata membawa dampak negatif. Misalnya orang jadi ogah berbelanja di tempatnya kalian, karena citranya sudah semakin buruk gitu. Nah, ini dampak yang perlu untuk diminimalisir. Baliknya, kalau mendapatkan dampak yang sangat positif, tentu jalankan kayak gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui mana hal yang baik dampaknya terhadap bisnis yang kita jalankan, mana yang bukan. Dan ya meminimalisir tingkat risiko. Nah, ini yang nanti akan kalian analisis dalam, SKB tersebut. Artinya kalian akan mengidentifikasi gitu, dari aspek lingkungan ini ada lingkungan jauh, industri, dan operasional. Yang paling dekat dulu dalam UMKM, nanti kalian akan melihat sejauh mana sih pesaingnya gitu, pemasok pemasok antara yang satu dengan yang lainnya memiliki potensi yang mana yang lebih besar gitu. Lalu kalian akan melihat dari sisi pelanggannya, kreditor kalau memang membutuhkan dana dan juga pegawai, ya. Lalu setelah teman-teman menguraikan seperti apa ini, baru nanti kita akan beralih ke lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, ini kita akan menganalisis gimana sih persaingan antara UMKM yang sejenis, kalau misalnya ada yang jual boba, kemudian yang lainnya juga menjual boba gitu. Nah, persaingan di antara keduanya apa? Keunggulan, kelebihannya apa? Sama dengan kekuatan pemasok dan kekuatan pembeli, kalian harus tahu apa yang menjadi kelebihan dari pemasok A, B, dan C nanti yang kalian akan analisis di lingkungan operasional. Begitupun pembeli dan minimal kalian harus mengetahui barang boba. Berarti boba itu memiliki barang substitusi itu yang sangat banyak variannya gitu ya. Entah itu cincau, es cincau kah, atau Thai tea atau dan teh poci dan lain sebagainya. Nah, hambatan masuk ini adalah maksudnya kalian bisa nggak memasuki pasar tersebut. Jangan-jangan kalian tidak bisa mendapatkan keuntungan, artinya barang yang kalian jual itu tidak layak atau tidak bisa bersaing dengan yang lainnya. Itu termasuk hambatan ya. Lalu di lingkungan yang lebih jauh lagi, ini kita melihat ada ekonomi, sosial politik, teknologi, ekologi, dan global. Oke, maksudnya di sini nanti silahkan disesuaikan gitu. Misalnya kalau di dalam ekonomi, sekarang kita di pandemi, sedang mengalami pandemi, apakah itu akan berefek pada pada bisnisnya kalian itu. Lalu sosial dan budaya, bagaimana interaksi budaya di masyarakat sasarannya kalian itu bisa nggak masuk ke sana, ya.
Yang selanjutnya ini politik, politik ini tidak terlalu signifikan di dalam UMKM, tapi beda kalau misalnya ini dalam ranah lingkup industri besar gitu. Kalau industri besar otomatis politik itu sangat berpengaruh karena siapa yang menentukan kebijakan atau kekuasaan, maka pengusaha itu umumnya akan terus mendekati orang-orang yang ada di pembuat kebijakan tersebut. Nah, ini tentu pasti akan berpengaruh sangat signifikan. Sedangkan teknologi, bagaimana perkembangan AI, apakah mempengaruhi dari usahanya kalian, termasuk ekologi, lingkungan sekitar, mencemari atau tidak gitu, membawa polusi atau tidak. Nah, ini yang perlu kalian uraikan nanti ya. Dan yang terakhir adalah global. Kalau ini kaitannya dengan ya misalnya krisis atau perang di Ukraina dan Rusia, apakah itu berpengaruh? Nah, ini yang mungkin bisa kita skip ya dalam UMKM yang nanti kalian akan analisis. Nah, dalam menganalisis yang tadi saya sebutkan, ada operasi, kemudian ada apa industri dan juga luar, ini ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menganalisisnya. Salah satunya paling kalian ketahui adalah SWOT. Nah, nanti silahkan kalian uraikan apa yang menjadi strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, dan juga threat-nya apa gitu. Silahkan dijabarkan nanti di bagian aspek lingkungan ya. Dan ini ada salah satu yang bisa kalian gunakan di dalam menentukan tadi antara lingkungan pemasok, kemudian pelanggan, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan competitive profile matrix. Jadi kalian nanti ada dasarnya. Apa itu? Nah, ini adalah posisi relatif perusahaan. Jadi kalian akan mengetahui sejauh mana sih kemampuan atau kekuatan dari bisnisnya kalian dibandingkan dengan perusahaan yang lain atau pesaingnya. Oke, kita langsung ke contohnya. Nah, ini contoh dalam menganalisis perbandingan matriksnya profil persaingan antara tiga ini jenis usaha yang berbeda. Nah, nanti kalian juga di UMKM jelaskan gitu. Ada siapa aja pesaingnya, minimal sebutkan tiga siapa pesaingnya gitu ya. Nah, di dalam matriks persaingan ini nanti yang kalian akan lihat gitu. Bobotnya jangan dirubah, gunakan tetap bobot yang sama gitu dalam penentuan ini. Lalu nanti kalian akan menentukan rating dari setiap jenis ini mana yang lebih baik. Misalnya promosinya. Ini yang jenis 1, 3, atau yang kedua adalah 4, kemudian yang ketiga ini ada 3 gitu ya. Jadi nanti kalian akan membandingkannya lalu menjumlahkannya berapa total dari bobot skornya. Artinya 0,20 kali 3, 0,3 kali 4, berarti 0,1 dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti kalian mendapatkan totalnya berapa. Nah, dari sini kalian akan melihat bahwa kalau contoh di sini, maka yang menjadi posisi dari persaingan itu yang paling bagus adalah di kuah-kuahnya atau jenis yang pertama karena totalnya adalah 3,7, artinya semakin besar maka akan semakin baik posisinya di dalam pasar itu ya. Kalian nanti bisa menjelaskan kenapa kok bisa gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat aja langsung dari ratingnya. Di sini ratingnya yang terbaik itu adalah kualitas produknya yang bagus, kemudahan, lalu dia mudah didapatkan, keuangannya baik, dan juga brand image-nya sudah sangat baik gitu. Berbeda kenapa di jenis ketiga ini buruk, karena di sini ternyata brand image-nya itu skornya 2 gitu. Jadi nanti teman-teman yang akan menilai dari 1, 2, dan 3, 4, bahkan 5 gitu, berapa posisi rating yang sesuai dengan usahanya kalian dibandingkan dengan pesaing yang lainnya. Oke. Nah, begitupun dengan pemasok. Jika pemasoknya kalian itu hanya satu, ya tidak masalah gitu ya. Artinya tidak ada persaingan antara pemasok yang lain ya. Tapi di sini kita harus melihat itu antara pemasok 1, 2, dan 3. Nah, ini dari ketersediaan bahan, daya saing, kecepatan pengiriman, dan pelayanan. Nah, nanti yang teman-teman akan garis bawahi ini adalah garis bawahi di sini adalah ini 3,47, kemudian ini 3,5 dan seterusnya. Berarti di pemasok kedua ini maka posisi kekuatannya itu semakin besar. Artinya apa? Nah, di sini bisa dilihat ternyata ketersediaan bahan dan daya saing harganya itu juga lebih baik dibandingkan kedua jenis pemasoknya. Itu nanti yang teman-teman akan uraikan. Oke.
Dan selanjutnya adalah ini kalau dalam kreditor, kalau misalnya usahanya teman-teman ini ternyata minjam, uang dari kredit mana gitu. Nah, ini yang bisa kita bandingkan, pada akhirnya kalian akan menyimpulkan juga 3,6 mana yang terbaik gitu ya. Dilihat dari faktor apa aja, tingkat bunga, persyaratan prosedur, kecepatan, dan kualitas pelayanan. Oke. Nah, ini singkat aja, jadi ini beberapa lingkungan yang bisa kalian, cari tahu di respondennya, kemudian metode pengumpulan, oke, instrumen. Nah, ini yang nanti kalian akan buat ini. Jadi di kondisi persaingan antar usaha itu berapa evaluasinya? Silakan dijelaskan dengan dasar CPM tadi gitu. Kalau misalnya dia, ternyata yang, kalian mengatakan bahwa 5 gitu, artinya kan CPM-nya Eee, dibandingkan dengan pesaing yang lainnya itu nilainya semakin tinggi, itu kenapa alasannya? Nah, ini nanti kalian tuliskan di keterangan atau di penjelasan kalian lebih lanjut. Kemudian sama dengan lingkungan pemasok, pelanggan, kredit, pegawai, barang substitusi, hambatan ekonomi sosial dan budaya. Silakan kalian berikan evaluasi 1 sampai 5 eee, dibuatkan juga kenapa kalian memutuskan itu di angka 4, 5, dan seterusnya, oke? Nah, ini optional aja nomor 10 sampai 13 apakah dia akan mempengaruhi teknologi dan ekologi. Ekologi ini ingat adalah dampak terhadap, sumber daya alam di sekitarnya, ya. Oke, itu saja untuk yang, hukum, sorry yang lingkungan, untuk, aspek lingkungan saya akhiri dulu sebelum saya masuk ke selanjutnya kita yang aspek ketiga sebelum UTS ya, yaitu aspek pasar dan pemasaran.